'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait, abah hayat keluarga, dan juga para ustadz, para hadirin hadirat yang sama-sama hadir di majlis yang penuh barakah ini. InsyaAllah kita semua yang hadir digabul hajatnya oleh Allah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan pangkat beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua digabul hajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, dibahagiakan kehidupannya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan la ilaha illallah bi khairin ulfin wa afiyah ba'da umrin fi ta'atillah wa ta'atir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, satu karunia dari Allah, satu hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan kembali, tidak lain tidak bukan kita semua hadir di sini mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ampun Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidak kita semua ya, tapi keluarga, orang-orang yang kita cintai semuanya mudah-mudahan mendapat barakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini pernah sampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Muslim Kutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iktanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah, ambillah kesempatan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Jadi kehidupan manusia begitu ya, disebut manusia dan alam semesta itu al-aghyar. Al-aghyar itu mudah berubah. Al-aghyar itu mudah berubah keadaan, berubah sifat, dan seterusnya ya. Sebaik apapun manusia, tapi kadang-kadang juga akan menimpanya sifat yang tidak baik. Itulah manusia. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita semua, yakni beliau bersabda, perhatikan, pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Waktu muda Anda sebelum datang waktu tua Anda. Siapapun kita ya, enggak presiden, enggak jenderal, semuanya yang dinamakan manusia pasti pernah merasakan muda dan nanti juga akan merasakan tua ya. Mumpung belum datang waktu tua, atau ya, masih ada waktu untuk kita mengumpulkan amal soleh, marilah kita ingat, nasihati diri kita untuk selalu waktu kita, keadaan kita, dan apa yang muncul dari kita untuk kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu beliau bersabda ya, syababaka qabla haramik. Waktu muda Anda, waktu seger Anda sebelum waktu pikun Anda ya. Al-haram itu waktu pikun ya. Insyaallah kemarin saya juga diminta ngeruqyah orang yang pikun, repot ya. Repot suruh ngeruqyah pikun ya. Kata Rasulullah SAW bersabda, semua penyakit bisa sembuh ilal haram mufiratin ilal maut. Ya, semua penyakit bisa akan sembuh kecuali pikun. Repot saya ya. Ya, suruh ngobatin orang pikun. Masyaallah ya. Ya saya sampaikan, ya sudah, sabar saja. Ini ujian orang tua untuk anak-anaknya. Tapi alhamdulillah
setelah diruqyah tenang sampai sekarang. Untung ya. Husnudzon saya itu masuk berarti. Karena soalnya orang tua itu Masya Allah, ya loncat dari mobil, ya lewat apa itu, lewat jendela, ya jalan muter-muter nggak capek. Namanya anaknya lupa namanya, nama dirinya lupa juga. Ya repot, ini bukan penyakit, memang sudah tua. Ya repot saya. Nah, mumpung belum datang waktu itu, maka kita pergunakan waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha guru saya yang mulia Samatul Sadri Imam Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, saya mendengar keterangan ini dari Yang Mulia Habibur Rahman bahwa ya, waktu muda tatkala kita habiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti tatkala kita sudah muncul waktu tua, ya, yang biasanya mungkin baca Al-Quran, yang biasa mungkin kita getol ngaji dan seterusnya, tapi tatkala sudah tua kita nggak mampu lagi, tetap pahala-pahala yang kita dapatkan dulu tatkala kita mampu ditulis untuk dia, walaupun dia tidak mengamalkan apapun. Jadi kata amal guru saya, oleh sebab itu, ya, mumpung belum datang waktu tua, yakni belum datang waktu pikun, kita pergunakan waktu muda kita untuk beramal soleh. Ya, ini yang pertama. Ini nasihat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi umumnya tatkala masih muda, lalai kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata orang yang taubat itu apa? Sudah tua. Ya, Masya Allah. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Ya, dinasihati dengan ketuaan. Na'udzubillah min. Yang pertama. Ya, syababaka qabla haramik. Waktu muda Anda sebelum datang waktu tua Anda. Yang kedua, sihataka qabla saqamik. Ya, waktu sehat Anda sebelum datang waktu sakit Anda. Ya. Kata Imam Ali Karamullah Wajhah mengatakan dawamul hal minal muhal. Ya, senantiasanya keadaan termasuk daripada sebagian mustahilan. Ya, kita juga kadang sehat, kadang sakit. Ya. Tapi kita harus memahami bahwa apapun yang menimpa kita itu adalah derajat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ya, kalau kita masih sedih tatkala diberi ujian, tatkala kita sedih, tatkala diberikan kebangkrutan, tatkala kita sedih, diberikan kegalauan, maka ya kita belum dinilai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan apa? Ya, raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Kalau mengucapkan gampang. Bahkan dalam satu riwayat, barang siapa yang mengucapkan 3 kali setiap pagi dan 3 kali setiap sore, maka ya semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau meninggal, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi prakteknya yang sulit. Ya. Tapi menurut saya ini mengatakan dengan praktek. Tatkala kita bangun tidur ada masalah, mukanya merengut, berarti belum masuk kepada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini ya ringan kita ucapkan tapi berat kita amalkan. Raditu billahi rabba, aku ridho, aku rela ya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Rela dengan apa? Melaksanakan perintahnya. Ya, rela dengan apa? Menjauhi larangannya. Rela kenapa? Rela menerima warna-warni cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, man lam yarda bi qada'i. Ya, barang siapa yang tidak ridha dengan ketentuanku, wa lam yashkur 'ala na'ma'i, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, wa lam yasbir 'ala bala'i, dan dia sabar atas ujian-ujianku, falyakhruj, ya, falyaltamis rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Cari di mana? Ya, Masya Allah. Mau cari di mana kita? Ya. Kalau kita membahas masalah tauhid sangat panjang lebar tentang hal ini. Ya. Jadi ini diusir ini ya. Oleh Allah taala, siapa yang tidak ridha atas ketentuanku, tidak syukur atas nikmat-nikmatku, dan tidak sabar atas ujian-ujianku, ya falyaltamis rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selainku. Enggak nemu. Apa maknanya? Ini bukan
ancaman dari Allah, tapi kita harus sadar apapun yang menimpa kita di muka bumi ini atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tahta syar sir, dibawa ketidakbaikan, dibawa keburukan, dibawa musibah, pasti ada rahasia. Ya, kita belajar dan saya tuntun bersama-sama, ya kita harus menjalani kehidupan dengan apa yang Allah Taala jelaskan melalui lisan suci baginda Nabi Muhammad SAW. Memang berat, tapi begitu itu aturan dan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dan yang kedua apa tadi? Ya, sihataka qabla sakomik, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, ya, faraghaka qabla suglik. Ya, waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Ya. Kapan sibuknya? Nanti kalau kita sudah tua, itu banyak warna-warni ujian. Ya. Wa ghinaka qabla fakrik. Ya, dan kekayaanmu atau waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Kau sudah masih muda, masih sehat, masih ada waktu senggang, dan kita mempunyai bekal untuk kita bersedekah, kita mempunyai bekal untuk menolong sesama, kita mempunyai bekal untuk membantu sesama, maka kerjakanlah sebelum datang waktu miskin. Apa yang kita ambil di sini? Manusia model kayak apapun, pasti suatu waktu akan datang waktu kemiskinan. Ya. Ini, Masya Allah. Yang terakhir, yang sudah puncak, tidak ada tidak ada toleran lagi, yaitu apa? Hayataka qabla mautik. Ya. Waktu hidupmu sebelum datang matimu. Ya. Masya Allah. Ini nasihat yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Diulang-ulang Rasulullah SAW. Ya. Ini kita amalkan dan kita jadikan tuntunan hidup kita. Ya, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita malas atau ingin nyantai. Ya. Kata ulama mengatakan al-kasalu warrahatu miftahul khaybah wal hirman. Ya. Kemalasan, ya, dan ingin selalu nyantai itu kunci dari setiap kerugian dan tercegahnya mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci daripada kehancuran yaitu kemalasan. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya yang pernah disampaikan oleh Maha Guru saya yang mulia Samatul Ustadz Imam Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balagih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la'anahullahul kusala. Allah Ta'ala melaknat orang yang pemalas. Ya. Kita tatkala bodoh jangan nyalikan orang lain karena kita enggan belah. Ya. Kita sulit kaya, ya jangan nyalikan orang lain karena kita enggan bekerja. Dan seterusnya. Ya. Intisarinya yang kita dapatkan, ya, secara zahiriyahnya kita ada usaha. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ternasihati dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita menjaga 5 perkara ini, kata Rasulullah SAW, ya, waktu ya, mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, dan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Mudah-mudahan dengan barakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita semua yang hadir di sini dan orang yang kita cintai, anak cucu kita semuanya dijadikan orang yang mulia dunia akhirat, dijadikan orang yang mulia dunia akhirat, dijadikan orang yang selamat dunia akhirat, dijadikan orang yang mulia dunia akhirat, dipanjangkan usianya oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang mendapat ujian diangkat ujiannya oleh Allah, yang mendapat kesusahan diangkat kesusahannya oleh Allah, dan kita semua yang selalu mendapat riayah, bigoyah wal karamah min Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menitih jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Syaulillahi lana wa li hababina wa li auladina wa banatina wa man ahsana ilaina syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.